ibu tidak boleh nonton, aku nggak bisa lompat-lompat. Nggak bisa, ibu bikin aku grogi kalau ibu nonton. Jadi saya pura-pura terlambat, sampai dia pentas, jadi saya lihat dari belakang gitu. Kebahagiaan Dewiul sebagai seorang ibu rasanya akan bertambah dengan datangnya kabar bahagia dari Giska, putri pertamanya. Kabarnya dalam waktu dekat, Giska akan bertunangan dengan kekasihnya yang saat ini tengah menuntut ilmu di luar negeri. Bahwa ini Halo, apa kabar? Di sore hari ini saya Usi hadir kembali bersama Kabar Kabari yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami Kabar Kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami Kabar Kabari. Sebagai wujud syukur kebahagiaan atas kelahiran anak pertamanya, Ariel Peter Pan mengadakan acara akekahan pada hari Sabtu kemarin di Kota Bandung. Sabtu siang kemarin, tempat tinggal Ariel vokalis Peter Pan di Bandung kembali diserbu wartawan. Namun kali ini tidak hanya juru warta saja yang terlihat berkerumun di rumah selebritis paling sering diberitakan itu. Puluhan ibu-ibu pengajian terlihat berkumpul di rumah orang tua Ariel. Berbeda dengan para wartawan yang setia menanti di muka rumah, para ibu-ibu pengajian itu sengaja diundang dalam rangka akikahan putri pertama Ariel dan Lia. Alunan ayat-ayat suci Al-Quran pun berkumandang merdu dari mulut ibu-ibu yang hadir. Selain pengajian, acara akikahan siang itu juga diisi dengan pemotongan rambut si jabang bayi. Usai acara, Ariel dan Lia menemui wartawan untuk berbincang-bincang mengenai kebahagiaan mereka sebagai orang tua baru. Jadi ada pengajian terus cara cukur rambut. potong rambutnya si Alea gitu. Gemeteran takut kepotong kepala. Nggak pasti aku baru pertama kali ya kayak gini jadi ya itu pasti sesuatu yang baru lagi jadi nah itu nggak bisa ceritain sama kayak kita baru masuk ke dunia mana gitu misalnya kita baru masuk ke dunia panggung atau sama kayak begitu sesuatu yang baru. Kehadiran buah cinta mereka itu memberi warna baru bagi kehidupan Ariel dan Lia. Diakui Ariel, hidupnya pun berubah drastis sejak kelahiran sang bayi. Mungkin sekarang lagi sibuk juga sih ya lagi rekaman cuman kalau misalnya dulu lagi rekaman nggak pernah pulang ke rumah sekarang ya tetap pulang ke rumah gitu. Oh kalau mandiin nggak berani. Kalau ganti popok ya ganti popok nyusuin gitu netein nggak mungkin kan nyusuin pakai kaleng. Perubahannya ya begadang juga. Ya senang lah pokoknya jadi ibu. Senangnya ya nggak bisa dikatakan dengan kata-kata lah. Tidak hanya itu, hubungan Ariel dan Lia yang awalnya tampak kurang harmonis, jadi semakin mesra sejak kelahiran putri pertama mereka. Bisa dibilang inilah penampilan pertama mereka berdua di hadapan pers sejak kasus kehamilan Lia terungkap di media massa. Sebenarnya kan dari dulu harmonis, kata siapa enggak, cuman nggak kerekam aja yang harmonisnya. Untuk saat ini, Ariel dan keluarga kecilnya masih tinggal dalam satu atap bersama kedua orang tua Ariel. Mengingat kesibukannya sebagai ibu baru, Lia sepertinya belum berniat untuk memisahkan diri dari sang mertua. Kalau pola hidup sih aku tetap pindah-pindah pasti. Makanya aku bilang kalau dia mau tinggal di mana terserah dia. Soalnya kan kalau aku pasti keliling-keliling, habis itu baru stay berapa lama gitu. Meski telah berminggu-minggu hadir di tengah-tengah keluarga, bayi perempuan mungil yang dipanggil Alia itu belum juga memiliki nama lengkap. Ariel masih mencari inspirasi untuk memberikan nama indah bagi sang buah hati. Aslinya itu belum, soalnya kan itu begitu akte keluar itu baru yang resminya kan ya. Aktenya kan masih di ini nunggu nama ini. Aku pengennya yang bagus gitu, jadi nggak buru-buru. Supaya nanti Lia jadi anak pintar, soleh ya, berguna lah nanti ya buat semua. Saling menghormati lah ya, Arelia menjaga anaknya dengan baik. Semoga hidup bahagia lah, rumah tangga yang baik, bahagia membesarkan anak ya, jangan sampai ya kejadian seperti yang lalu lah ya. Saya kepada Ariel dan Nas semoga menjadi pasangan yang rukun, damai, langgeng sampai ke anak cucu dan kepada cucu saya Alia Irham.
Karena penyakit kista yang diderita oleh istrinya, penyanyi Reza The Groove terpaksa menunda keinginannya untuk mempunyai seorang anak. Anak merupakan buah hati yang paling didambakan dalam sebuah ikatan perkawinan. Hal ini mungkin sesuatu yang tertunda bagi pasangan Reza The Groove dengan istrinya Novita. Walaupun dalam perkawinan Reza dengan Novita sudah ada buah hati seorang anak lelaki dari perkawinan Novita terdahulu, tapi mungkin belumlah lengkap jika belum ada anak dari perkawinannya yang sekarang. Seperti diketahui, Novita merupakan janda beranak satu sebelum menikah dengan Reza. Bagaimana Reza mengatasi setiap masalah yang dihadapinya setelah problem dengan band The Groove pasca hengkangnya Rika? Apakah dampaknya merembet ke keluarga? Awalnya sih emang agak sedikit bergantung gitu sama pekerjaan saya sebagai nyanyi, tapi akhir-akhir ini udah mulai tidak terlalu menggantungkan diri pada pekerjaan. Jadi kayaknya nggak ada masalah, nyantai-nyantai aja. Kejadian-kejadian kayak gitu juga biasanya kan mempengaruhi pikiran gitu kan, tapi dengan adanya support malah jauh lebih ringan gitu. Lazimnya sebuah pernikahan, setiap keluarga menginginkan adanya buah hati. Lalu sejauh mana program kamu untuk mempunyai anak? Enggak juga, ya sebisanya sih secepatnya, dan emang direncanain juga enggak. Kabarnya penyakit kista yang diderita Novita menjadi penghalang bagi keinginan mereka. Ada, lagi usaha sih, lagi berobat-berobat. Soalnya kan saya ada sedikit kayak kista gitu. Jadi kita lagi coba berobat ke sana kemari gitu. Bagaimana dengan Novita yang sudah mempunyai anak dari perkawinannya terdahulu? Bagaimana sikap Reza terhadap anak tirinya itu? Nah itu yang saya kaget, soalnya anak saya sekarang lebih dekat sama dia daripada saya. Reza sama anak kecil emang ini banget, ngomong banget. Gampang cepet deketnya. Saya lihat Reza lebih bisa daripada saya malah. Setelah menghindar dari kejaran wartawan, akhirnya Dewi Yull buka suara. Mantan istri Reza Tepi ini bicara belak-belakan tentang berbagai masalah yang menimpa dirinya. Hiruk-pikuk kisah sedih Dewi Yull yang kehilangan cinta sang suami kini tidak lagi terdengar. Kehidupan rumah tangganya yang porak-poranda pun tidak lagi menjadi topik utama setiap kali ibu 4 orang anak bersuara emas ini muncul di layar kaca. Namun ketegarannya sebagai orang tua tunggal yang belakangan banyak dibicarakan. Meski sempat merasakan luluh lantak akibat perceraiannya dengan Reza Hetapi beberapa waktu lalu, Dewi Yull kembali berkarya. Belum lama ini Dewi Yull meluncurkan album terbarunya duet bareng dengan Edi S. Bandi. Ditemui secara khusus di sebuah kesempatan, Dewi Yull bercerita panjang lebar mengenai album barunya itu serta kehidupan pribadinya bersama keempat putra-putrinya. Kasih sayang tidak akan ada yang hilang. Saya merasakan kasih sayang yang diberikan Allah melalui alatnya, yaitu manusia. Dari anak-anak, dari sahabat, kerabat, teman-teman, itu luar biasa dahsyat. Jadi kasih sayang itu yang jadi tonggak saya untuk tetap bisa survive, tetap bisa mensyukuri hidup. Keempat anak-anaknya itu adalah hartanya yang paling berharga. Merekalah yang membuat ia tersenyum, bahagia, dan mampu bangkit dari keterpurukan. Anak-anak sangat membanggakan, sangat membahagiakan. Di sekolah mereka luar biasa prestasinya. Kemarin ada kebanggaan tanggal 18 Juni kemarin manggung satu panggung dengan anak yang nomor 2. Dia vokalis dari grup band SMP-nya Pembangunan Jaya. Cuma syaratnya ibu tidak boleh nonton. Aku nggak bisa lompat-lompat. Nggak bisa. Ibu bikin aku grogi kalau ibu nonton. Jadi saya pura-pura terlambat. Sampai dia pentas. Jadi saya lihat dari belakang gitu. Kebahagiaan Dewi Yull sebagai seorang ibu rasanya akan bertambah dengan datangnya kabar bahagia dari Giska, putri pertamanya. Kabarnya dalam waktu dekat, Giska akan bertunangan dengan kekasihnya yang saat ini tengah menuntut ilmu di luar negeri. Bahwa ini Giska dekat dengan seseorang dan orangnya pun belum muncul di mataku karena masih virtual, masih jauh, masih di Amerika. Tapi ibunya dan keluarganya sudah kenal dekat karena dulu temannya Giska gitu. Tapi bentuknya seperti apa nanti belum bisa